Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatimatun fi dzikri manamat. Utawi iki iku pungkasan pembahasan. Nuturake piro-piro ngipi. Ra'awus ningali dalam mimpi sapa Asyibli rahimahullah fil manam ing dalem sare mimpiake jaron seorang tetangga lahu kadwe Imam Syibli faqala banjur ngucap si tetanggamu marrat bi ahwalun azim marrat telah melewati bi dengan diriku opo ahwalun berbagai peristiwa menakutkan azimatun kang agung gedekno dedik mike wadhalika utawi mengkono-mengkono ahwal azimah iku annahu setuhune kelakuan iku artajun greweli sapa ingsun dredeg nemen iku ana Allah. Oh berarti itu artaju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika utawi mengkono-mengkono ahwal. Iku annahu setuhuni kelakuan. Iku irtaja. Jadi horep dredeg. Alaya atas ingsun. Anda soal naliko pitakon mungkar nakir. Fakultu fi nafsi. Banjur ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun min aina dari manakah ata datang opo ndredegmu atau pitakonan ya dari mana datangnya pitakonan alaya atas ingsun dari mana datangnya ndredeg nemen alam amut bukankah aku telah mati alal Islam berdasar Islam. Aku kan yo mati Islam. Tapi kok terjadi ndredeg goncang nemen. Fanudi itu banjur dipanggil-panggil sapa ingsun. Hadhihi uqubatu ihmalika lilisanika. Ini adalah hukuman engkau mengabaikan lesanmu, sembrono, goroh, sembrono menfitnah orang. Termasuk ini rungokno. Dari kalangan tertentu sembrono katanya boleh membuat makam palsu. Jadi misalnya membuat makamnya Nabi di mana, itu katanya boleh. Membuat makamnya wali sopo di mana itu katanya boleh. Nanti kalau nggak bisa ziarah ke makamnya Nabi asli, cukup ziarah ke makam yang tiruan ini, palsu dengan niat katanya ziarah ke makam Nabi. Itu dibolehkan. Wah ini bahaya. Kamu sekarang ngerti kalau itu sekedar makam palsu, tapi 1000 tahun ke depan jadi kacau mas umat ini. Rame berdebat makam Nabi yang asli mana. Ada yang bilang yang di Madura itu, ada yang bilang di wah kacau mas jadinya. Bagaimanapun menurut kami tetap haram. Ya nggak boleh bikin-bikin yang palsu. Ada kemungkinan itu kalau sekedar untuk pendidikan. Jadi semacam pengenalan bagi anak-anak TK, SD di Madinah gambaran Raudhah itu kayak begini. Jadi bikin ya semacam kalau untuk manasik anak-anak TK bikin Ka'bahan. Terus bikin kayak sofa dan marwah. Nah gitu aja, semua tahu kalau itu juga hanya barang tiruan, enggak bakal terjadi talbis. Enggak bakal terjadi pengkaburan. Jadi semua tahu kalau ini hanya tiruan dan memang ditulisi. Ini replika makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
ini replika Ka'bah, lah gitu aja. Ojo bener-bener digawe kaya Ka'bah tenan tanpa ditulisi replika. Dianggap makam Syekh Abdul Qadir tenan tanpa ada penjelasan itu sekedar replika. Jadi kalau sekedar untuk pengenalan, pendidikan begitu masih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Ini akibat kau mengabaikan lesanmu fit dunya ing dalem donya. Falamma hamma mongko tatkalane berniat menyiksa bi kelawan ingsun sapa al malakani dua malaikat sapa mungkar nakir hala menghalangi baini antara aku wa bainahuma dengan dua malaikat itu. Sapa yang menghalangi? Rajulun jamilun, seorang laki-laki yang ganteng, thayyibur raihah, harum baunya. Fadzakaroni, dia orang ganteng itu menyuruh aku mengingat-ingat hajati tentang hajiku. Fadzakartuha, lalu aku pun jadi ingat hajiku. Faqultu lahu, lalu aku berkata pada orang yang ganteng itu, man anta yarhamukallah, sampeyan iku sopo yarhamukallah. Qala mengucap si orang yang ganteng itu, ana syakhsun khuliqtu, saya adalah sosok orang yang aku diciptakan likasrati sholatika, karena kau banyak bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umirtu, dan aku diperintah an ansuraka, agar saya menolong kamu fi kulli karbin, dalam setiap kesusahan. Ini ngipinya Imam Shibli. Wara'at lan wis ngipi sapa imra'atun, seorang perempuan, waladaha anak lanange imra'ah, ba'da mauti, setelah matinya walad, yu'adzabu halih disiksa sapa walad, fahazinat banjur sedih sapa imra'ah, lidzalika krana disiksa anake, wa bakat lan bakat iya kok enggak tak tutuk sak ya, titik dikurangi siji. Wabakat lan menangis si perempuan itu. Tsumma ra'at, kemudian melihat sapa imra'ah hu, anak laki-lakinya, ba'da dzalika, setelah itu, wa huwa fin nur, sedangkan anak ada dalam cahaya, warahmati, dan kasih sayang Allah. Fasa'alathu, lalu perempuan itu bertanya kepada anak, kok suasananya berubah, andzalika, tentang hal itu. Faqala, mengucap si walad, marra lewat rajulun, seseorang, bil maqbarati, di kuburan. Lalu orang yang lewat itu fasalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, si orang yang lewat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahda sawabaha lil amwat, dan dia menghadiahkan pahala salawat itu kepada orang-orang yang sudah mati. Fa hasala nasibi al-maghfirah, hasil jatahku, bagianku mendapat ampunan. Perlu juga maka kalau bacaan tahlil lengkap, ada tasbih, ada tahmid, ada zikir, ada tahlil, ada istighfar, ada la haula wala quwwata illa billah, ada salawat. Ya, tahlilan ini. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallim. Salawat wis meh mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wara alan ngipi sapa rajulun, seorang, min ahli Syiraz, dari penduduk negeri Syiraz. Orang-orang dari sana diberi nisbat menjadi Syirazi, Imam Syirazi. Ada tak begitu ya? Abul Abbas, memimpikan Abul Abbas Ahmad ibn Mansur. Alaihi, pada dirinya Abul Abbas, hullatun,
ada pakaian hias. Wa ala ra'si sedang di bagian kepalanya tajun ada mahkota. Mukallalun yang dipernik-pernik, mahkota yang dihiasi, pernik-pernik bil jawahir dengan intan-intan permata. Faqala lahu, lalu rajul min ahli Syairus mengucap kepada Abul Abbas, ma fa'alallahu bik, apa yang diperbuat Allah pada dirimu, kon diapa nih, dikepui dah. Faqala mengucap si Abul Abbas, ghafarali wa akramani, Allah ampuni saya, Allah muliakan saya, wa tawwajani, Allah beri aku mahkota, wa adkhalani, Allah masukkan aku al jannata ke surga. Faqala lahu, kemudian rajul berkata pada Abul Abbas, bimadza, loh dengan apa kok kamu dimuliakan? Qala mengucap si Abul Abbas, bikasrati salati ala Rasulillah, karena aku banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono sapa ba'du salihin iku ja'ala menetapkan ala nafsi wajib atas dirinya adatan makluman bilangan tertentu. Ada orang itu semacam nadar, pokok saya sedino kudu ping sakmene selawat. Dia sendiri menetapkan berkomitmen bilangan tertentu. Zaman boleh ya. Saya akan bersolawat setiap hari minimal ping loro. Ping loro ya apa mas? Lumayan dah. Yusalli, dia bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda naumi, ketika akan tidur. Ya, yang kemarin tak ceritakan, saya sebelum tidur bersolawat akhirnya ngipi ketemu Nabi di Masjid Khaif, Masjid Mina ya. Fa'akhadathu, lalu menimpanya ainahu, kedua matanya, alias ngantuk tertidur, lailatan di suatu malam. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaih, dia mimpi melihat Nabi masuk ke ruangnya. Famtala'a, penuhlah baituhu, rumahnya, apa yang penuh? Nurun, cahaya. Faqala hati hadal fam, sini hati itu kini doi, berita doi kini doi, bawa sini, tunjukkan kepada saya, berita lagi ngaranin doi, sini kemari. Hadal fam, mulut atau lisan, alladzi yukthirus salat alayya, yang mana lisan itu banyak bersolawat kepadaku. Uqabbilhu, saya akan menciumnya. Mimpi di lisanmu kene, tuduhan aku kene, saya cium lisanmu. Ya bejon, meskipun dalam mimpi ya. Fastahya itu, saya malu, kulo izin Nabi masuk kulo badan jenengan cium. Sin kulo izin. Ini fa'ajartu apa fa'aradtu? Jali disik. Dong ini gitu. Ini tertulis ro'e disik. Kacau kita begini. Ya, fa'ajartu, lalu aku putar lahu pada Nabi khaddi, pipiku. Faqabbalahu, kemudian Nabi mencium pipiku. Fantabahtu, lalu aku terjaga, terbangun, ngelilir. Fa'idha, tiba-tiba al-baitu, rumahku, yafuhu, semerbak, miskan, bau minyak, misik, min raihatihi, dari harumnya bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyat, dan tetap masih ada, raihatul miski, bau wangi minyak misik itu, fi qiblati, dalam ciuman kanjeng Nabi, fi khatti, dalam pipiku, nahwa samaniyati ayyam, kira-kira 8 hari. Jadi meskipun dicium dalam tidur, dalam mimpi, wangi pipi itu 8 hari belum hilang. Luar biasa ya. Ini namanya mukjizat. Nabi tenan itu tumbahmu. Wara'a, dan bermimpi ba'du salihin Aba Hafs al-Kaghidi. Faqala,
mengucap si ba'du salihin, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat pada dirimu. Qala, mengucap si Al-Kariji, rahimani wa ghafarali, Allah rahmati aku, Allah ampuni aku, wa adkhalani ala jannah, Allah masukkan aku ke surga. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, bimana? Loh, dengan apa kamu dapat semua itu? Allah mengucap si Al-Kariji, lama waqaftu baina yadayhi, ketika aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amarul malaikah, Allah perintahkan malaikat, hisabi, bujang gasai dihisab. Fahasabu, lalu malaikat pun menghisab dzunubi, dosa-dosaku, wa sholati, dan sholawatku ala Nabi SAW. Dosaku dihitung, sholawatku juga dihitung, ya. Fawajaduha, lalu mereka mendapati sholawatku itu aksar, lebih banyak. Dosanya akeh tapi sholawatnya luweh akeh. Faqala lahum, lalu berucap kepada mereka, al-maula Allah subhanahu wa ta'ala, jallat qudratuh, maha agung kuasanya, hasbukum ya malaikati, enough, itu cukup, wis cukup. Rasa terus ini menghisab. Hasbukum, cukuplah, hai ya malaikati, la tuhasibu, jangan kau hisab dia, wadhabu bihi, ajak dia pergi, ila jannati, ke surgaku. Allahumma ya Allah, adkhil, masukkanlah ya Allah na kami semua, al jannata, surga, bi ghairi hisab, tanpa dihisab, amin. Bijahi syafi', lantaran pangkatnya Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafaat, ala aqib, yang membalas di kemudian hari, sallallahu alaihi wasallam. Adada ma dzakarahu dzakirun, salawat tadi sejumlah ketika teringat kepada Nabi, adzakirun, orang-orang yang ingat, wa adada ma ghafala, dan sejumlah apa-apa ghafala, ketika lupa, lengah andikri, dari mengingat Nabi, al-ghafilun, orang-orang sing podo lupa. Wasallama, semoga pula Allah memberikan salam kepada kanjeng Nabi, kadzalika juga demikian. Apa juga demikian itu? Adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Bab syirikil asghar, bab tentang syirik kecil, syirik terselubung. Keturuni bukan syirik tapi sebetulnya syirik juga, wa huwa riya, yaitu riya. Termasuk begini, orang wiritan saja, padahal sebetulnya yang lebih manfaat bagi dia bukan memperbanyak wiritan. Masa-masa belajar, harusnya yang lebih kamu perbanyak adalah belajar, ya, belajar nguasai nahwu, sorob, sembarang. Yang itu nanti akan diperlukan saat kiai-kiai sudah meninggal, kamu harus menggantikan peran para kiai itu. Tapi dia lebih nyaman wis wiritan. Diam-diam ternyata terkandung niat, aku tak wiritannya cek sakti. Boleh aku wis sakti, tamuku akeh. Nek tamuku akeh, duitku akeh. Nah itu namanya ambisi terselubung. Katanya kitab hikam, iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah wa iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kau ngotot saja tetap kepingin kerja yang sifatnya zahir, tetap macul, tetap dodolan, tetap sembarang. Padahal selama ini kamu ngajar TPQ, kamu ngulang nyemak Quran yang langgar, kamu mucal pucah-pucah diulang takrib, diulang jurumiyah, ya, dan memang harus dilakukan itu. Sebab di kampung sing iso ngono iku mek kur sampeyan. Kalau mau tinggal kerja, pucah-pucah gak ono sing mulang. Sampeyan dipaksa oleh Allah lewat dalam situasi yang memaksa sampean harus mulang.
Dan meskipun akhirnya nggak batik kober kerja, toh juga nggak pernah kelaparan. Bu piye carane ono sing dipangan. Selama ini anak bojomu yo mangan, duit didik-didik yo nyekel meskipun nggak banyak. Terus sampean terus repot. Terus buyar mulang nih buyar, TPK buyar, dini ya, buyar ngaji langgar, buyar bisnis. Nah, bisnis dan meninggalkan itu semua. Itu namanya sakjane Allah sudah memakomkan kamu di makom tajrid, tapi sama dewe sing ngotot turun di makom asbab kasab nyambut gawe ya. Itu mirip-mirip famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukuhu. Mentalmu pancen mental kaya asu, Mas. Asu ditarik, ayo gini-gini. Ya pilih mandek karo melet-melet. Angel diajak munggah derajat itu angel. Iku asu ngono iku. Tapi sampean selama ini ada di makom asbab dan manfaatnya besar. Barokah sampean gelem nyambut gawe temenanan. Akhirnya punya penghasilan 10 juta, 20 juta lebih. Sampean bisa menyisihkan untuk guru TPQ sekian, untuk guru diniyah sekian. Keberadaanmu nyambut gawe itu manfaatnya besar. Ya. Suatu saat sampean berpikir, wah, kok penak men kono nyimut, aku sing nyambut gawe, kono sing nrimo gaji. Laren, buyar nyambut gawe nih, ganti wiridan. Bendang tadi wali. Itu sebetulnya ambisi, tapi terselubung. Hati-hati Mas. Ya, ada setan di balik jubahmu. Ada setan di balik tasbihmu. Jadi kalau bisa, kalau kami ukurannya lakukan apapun yang paling anfa sesuai dengan potensi yang diberikan Allah padamu. Dan sesuai dengan tantangan situasi itu, karena yang membuat sampean ada dalam situasi itu bukan sampean. Itu juga Gusti Allah. Dalam situasi itu lakukan apapun yang paling efektif sesuai dengan kemampuanmu. Kalau ngadepi situasi secara fisik nggak mungkin. Hanya bisa dihadapi dengan wirid dan hizib. Ya monggo Mas. Hizib sing akeh, wirid sing akeh. Toh ngadepi fisik nggak mampu juga. Gitu loh. Tapi kalau bisa dihadapi dengan dana, secara zahir, lobby sana, lobby sini, ya lakukan itu. Zaman kena masalah hukum bisa lobby sana, lobby sini malah milih wiritan. Itu tadi Mas. Wayai asbab milih tajrid, wayai tajrid milih asbab. Kayak begitu termasuk nyun sewu. Ada syahwat, ada syirik tapi kecil, terselubung. Masya Allah. Bahaya juga yang namanya syirik. Orang jadi viral itu nggak apa-apa, asal Allah sendiri yang menviralkan. Zaman sudah lakukan apa yang kamu bisa melakukan. Kullu ya'malu ala syakilatih. Silahkan masing-masing orang beramal sesuai dengan keberadaan masing-masing. Lakukan aja sudah. Mulang TPQ, ngarit, ya nyambut gawe, bercocok tanam. Isuk mulang MI, wis ngono wae. Mendino terus seiring dengan semakin matang, semakin dewasa, tahu-tahu sampean disuruh jadi ketua takmir. Wong yang nyuruh itu juga orang-orang, sampean juga enggak berambisi, alami saja. Tahu-tahu sampean dikongkon ketua ranting NU, enggak menyanyiakan amanat itu. Kau kerjakan posisi jadi ketua itu sebaik-baiknya. Mumpung jadi ketua ranting, apa yang belum beres, surat wakaf masjid belum selesai, ndang dimarekne. Wakaf-wakaf TK muslimat belum beres, ndang diurus. Itu tugas ranting. Ya, mendata, menata TPQ, menginisiasi berdirinya MI Ma'arif. Itu tugas ranting. Lalu menggiatkan kegiatan, tahlil segala macamnya, manakib, sholawatan, dikontrol semua tugas ranting itu. Kemudian mendata potensi, nanti bisa disampaikan kepada tingkat MPC sampai PC, potensi yang dimiliki oleh ranting itu. Kemudian
zakat, infak, sedekah digiatkan, hasilnya bisa membantu yang yatim, janda, guru-guru ngaji, seman maksimalkan, mumpung jadi ketua ranting. Ternyata seman dinobatkan ketua ranting terbaik sak kabupaten. Tapi kita nggak pengen begitu, senawa itu ini amanah, kami kerjakan semaksimal mungkin. Tahu-tahu jadi juara itu dapat beasiswa, dan dengan begitu zaman jadi viral. Yang membuat viral bukan sampean loh. Ya Gusti Allah sendiri. Tahu-tahu sampean dicalonkan jadi ketua MBC. Ya gelem ae wong Kak ngoyo. Kenapa? Orang-orang kepingin suksesmu di ranting itu dibawa ke sak kecamatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lah begitu aja. Suatu saat sampean juga jadi kemana-mana. Nggak apa-apa, itu bukan riak. Wong sampean memang mengerjakan yang harus dikerjakan. Tapi kalau nggak patek gelem kerja, senengane wah. Nggak patek melakukan program senengane wah, tampil wah. Itu model wong munafik ya. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Sukanya mereka dipuji-puji padahal tidak melakukan apa-apa. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Model kayak begitu, jangan mengira akan selamat dari azab Allah. Jadi anak-anak sini yang penting kerja. Dari kerja itu nanti diberi apa oleh Allah, ya terserah Gusti Allah. Di Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi wash syahadah. Kerja aja sudah, kerja aja. Qul i'malu, kerja. Ojo menengai. Kalau kamu sudah kerja, Allah melihat kinerjamu. Fasayarallahu amalakum. Allah juga menilai, Allah mencatat ya. Mereka mencatat, mengevaluasi, mengapresiasi. Rasul juga demikian ketika itu. Allah melihat kamu, Rasul melihat kamu, wal mu'minun. Nah, umat juga melihat kamu, bagus orang ini. Karakternya bagus, kinerjanya bagus, cerdas. Nah, terus kalau Allah, Nabi, umat sudah sepakat, A semua, B semua, Allah meridhoi kamu, Nabi mensyafaati kamu, umat mengangkat kamu. Nah, apa boleh buat? Bukan kita kok ya. Paham ya? Sesuatu yang alami seperti itu sangat baik. Ojo saiki senengane serba instan. Sepak bola yang tahu-tahu jadi warga Indonesia itu naturalisasi. Nggak pernah ngurusi NU. Moro-moro pengen jadi pengurus NU, melok PKBNU, melok MKNU. Celakanya gara-gara megang sertifikat PKBNU, MKNU, dan dia sama sekali nggak pernah mengikuti pengkaderan organik ya. Akhirnya dia merasa dan dianggap lebih berhak jadi ketua NU daripada orang yang melewati pengkaderan dari dulu. Payah juga sekarang ini. Jadi ada kiai yang dari dulu ngurusi NU, pengkaderannya juga di NU, dia lama di IPNU, mondok, kuliah di PMII, pondok dia juga ketua pondok, tentang kepemimpinan dia bagus sekali. Lalu pernah jadi ketua ranting sekian tahun, jadi ketua MBC sekian tahun, hanya gara-gara belum sempat ikut MKNU, dinyatakan nggak berhak ikut mencalonkan jadi ketua cabang. Orang yang nggak pernah ngurusi NU sama sekali, tapi membayar sakmene lulus sertifikat MKNU. Dia yang secara zahir dinyatakan lebih layak berhak nyalon ketua PCNU. Dan dia bayar pemilik suara, jadilah. Akhirnya ya pelongo gak ngerti apa-apa. Saya kepingin sekali NU, PBNU kembali alami saja. Jadi sertifikat itu perlu untuk orang yang nggak pernah di NU, lalu kepingin magang dulu di kepengurusan NU, nggak langsung jadi ketua, magang dulu di Kemaarifan, magang dulu di Lazis,
You harus lulus sertifikat PKP dulu, harus lulus MK dulu. Setelah 1-2 periode kinerjanya bagus, you boleh nyalon ketua MPC. Nah begitu loh. Ojo kok hanya gara-gara sertifikatnya ngalahnya kiai sembarang. Kadang ono sertifikat itu ya perlu untuk menyaring orang yang jangan-jangan nggak NU. Tapi kalau itu terlalu kaku, akhirnya gara-gara sertifikat itu yang lebih alim nggak berhak, gara-gara nggak punya sertifikat dan dari awal sudah ditembak. Kita akan mengadakan pengkaderan MKNU, AKN, supaya si Kiai Fulan nanti nggak bisa ikut nyalon, ojo dikandani. Kita diam-diam mengadakan pengkaderan. Sehingga pas pencalonan, Kiai top itu nggak bisa nyalon, nggak punya sertifikat, bukan karena nggak ikut, memang nggak tahu, nggak dikandani. Lalu berdasar aturan ini, lah aturannya ya digai-gai dewe. Nah, repot begini. Ya, kembali yang alami, yang lebih alami itu lebih lillahi ta'ala. Dan andai nggak jadi pengurus NU resmi, orang yang dari dulu memang pejuang, itu nggak kurang akal mas, tetap berjuang tanpa punya jabatan apapun. Tapi yang nggak terbiasa berjuang, dengan menduduki jabatan penting pun ya mek kurtolah-toleh, nggak bisa berbuat apa-apa. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik kepada seorang pun dalam beribadah kepada Gusti Allah. Maksudnya la yuroi bi amalihi, bi ilmihi. Wah, ini kualik ya. Mestinya bi amalihi ya, bukan bi Jangan dia riak, jangan pamer dengan amalnya. Al-Fatihah.